Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam salam pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sautnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu, Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Hazo, Pildas, Yitlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma
melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda dijanjikan sesuatu yang berharga dalam hidup Anda, tetapi belum puas Anda menerima dan menikmati apa yang dijanjikan itu? Ia telah diambil kembali dari tangan Anda. Bagaimana perasaan yang muncul di dalam hati? Barangkali ada rasa marah, kecewa, merasa dipermainkan, atau bahkan sedih yang mendalam. Maka kurang lebih kita bisa membayangkan pergumulan yang dihadapi oleh Abraham ketika Ishak, anak yang dijanjikan Tuhan Allah kepada Abraham itu, diminta kembali oleh Tuhan Allah sebagai korban bakaran. Namun dalam pergolakan batin yang tidak ringan, Abraham mempercayakan Ishak ke tangan Tuhan Allah. Ia menaati apa yang Tuhan Allah kehendaki, dan ia pun yakin bahwa Tuhan Allah memiliki suatu rancangan atas perintah itu. Dengan demikian, kita belajar bahwa percaya kepada Tuhan ternyata menuntut dua sikap, yaitu taat dan yakin. Taat dengan cara mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, tepat seperti permintaan Tuhan. Ini adalah sikap yang tidak mudah dan berat, karena seringkali sikap taat kepada Tuhan menuntut kita mengorbankan apa yang kita miliki, bahkan apa yang sangat berharga di dalam hati kita. Bisa berupa benda, berupa orang-orang, atau sesama yang kita kasihi, bahkan perasaan yang begitu nyaman berada di dalam hati kita. Oleh karena itu, untuk mampu bersikap taat kepada Tuhan, kita perlu sikap yang kedua, yakni yakin. Yakin bahwa ketaatan kita dipandang berharga oleh Tuhan, dan ketaatan kita akan menuntun kita kepada penggenapan janji Tuhan. Seperti Abraham yang taat dan yakin bahwa Tuhan tidaklah salah ketika berfirman, maka Abraham menerima janji Tuhan berupa berkat yang melimpah dan keturunan yang dipilih Allah sebagai bangsa yang besar. Maka mari, jika ketaatan kita kepada Allah meminta kita untuk melepaskan apa yang berharga di dalam hati kita, lepaskanlah dengan keyakinan bukan hanya bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih besar atau berharga, tetapi milikilah keyakinan bahwa Allah tahu apa yang dikerjakannya dalam hidup kita, dan pasti suatu saat ketaatan kita kepadanya membuahkan hasil yang manis, dan itu adalah penggenapan dari janjinya kepada kita. Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan bahwa untuk bersikap taat kepada firman-Mu bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pagi ini kami diingatkan perlunya kami menaati Tuhan dan yakin bahwa Tuhan tahu apa yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, sehingga sesungguhnya kehidupan kami selalu ada dalam rancangan Tuhan yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh mempercayakan hidup kami ke tangan-Mu. Kami memulai hari ini, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.